الحمد لله الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه إلى آخر الزمان اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه من الإنس والجن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat rahimakumullah, setiap khatib menyerukan agar kita selalu meningkatkan takwa. Dan takwa itulah merupakan target atau salah satu target ibadah saum yang dipadukan pada bulan Ramadan seperti yang saya sebutkan ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan memberikan penjelasan dari petunjuk tersebut serta memisahkan antara hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan di antaramu bulan tersebut, falyasum, maka hendaklah saum. Wa man kana maridon, barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayamin ukhar, maka ganti di hari lain kalau tidak bisa melaksanakan saum tepat waktunya. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan hitungan. Walitukabbirullah, dan mengagungkan Allah ala ma hadakum, sesuai dengan apa yang Ia tunjukkan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini tentu bukan hanya memberikan informasi bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, tapi memberikan pesan kepada kita yang cukup banyak. Pesan pertama disebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, dan ditafsirkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama, demikian riwayat Bukhari. Futihat abwabul jannah, demikian riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci, ditutup pintu neraka. Wasuffidatis sayatin, dan dibrogol setan. Itu berkah Ramadan yang diputihat, dibukakan. Jadi sejak awal bulan Ramadan
sampai akhir dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diberogol setan. Itu sejak awal sampai akhir. Jadi bukan 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, tapi selama bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan diberogol. Itu selamanya, selama bulan Ramadan. Jadi kalau hadis yang mengatakan awwaluha rahmatun, awsatuha magfiratun, akhiruha itkun minan nar, diriwayatkan Ibnu Majah, kata Ibnu Huzaimah, kata Imam At-Tibriji, sanadnya adalah munkar. Jadi hadis itu adalah dhaif. Yang sahih, bulan Ramadan itu selamanya dibuka pintu rahmat, dibuka juga pintu magfirah, serta ditutup pintu neraka, seperti dilambangkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan lain-lain tadi. Itu hikmah yang pertama bulan Ramadan. Kemudian pesannya, kita akan meraih hikmah tersebut. Selama bulan Ramadan kita harus membukakan, karena di situ futihat, dibukakan. Bukan hanya oleh Allah dibukakannya, tapi tidak disebut fa'ilnya, tapi dibukakan oleh kita. Pintu surga atau pintu rahmat itu. Dan neraka ditutup oleh kita juga, dikunci, meninggalkan maksiat. Itkun minan nar, karena kita banyak bertaubat. Yang kedua, Quran itu sebagai unzila fihil Quran, diturunkan pada bulan Ramadan. Maka selama bulan Ramadan mendapat pesan agar rajin bertadarus dan bertadabbur. Tadabbur Al-Quran yang dikembangkan di Masjid Darus Sa'adah ini dengan 7 tak, yaitu tak pertama tartibul ayat, tak kedua tanasubul ayat, tak ketiga tarikhul ayat, tak keempat tafsir, tak kelima takwil, tak enam dan ketujuh itu tatbiq. Tadi ada tanasub yang terlewat, tanasub, tafsir, takwil, dan tatbiq. Itu adalah tugas kita selama bulan Ramadan, bertadabbur. Kemudian Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya kita berusaha menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam segala aspek kehidupan. Wa bayyinati minal huda, dan penjelasan dari petunjuk itu Al-Quran juga. Memahami Al-Quran harus dengan secara menyeluruh yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Karena Quran selain memberikan petunjuk, tapi juga menjelaskan tentang petunjuk tersebut. Dan kalau tidak ditemukan secara tersurat di dalam Al-Quran, maka telaah hadisnya. Dan kalau tidak ditemukan di dalam hadisnya, maka atiullah wa ulil amri minkum, pendapat sahabat dan pendapat ulama, dan baru memahami takwil dan tadabbur atau tatbik dari Al-Quran tersebut. Kemudian wal furqan, pesan yang berikutnya adalah kita harus menjadikan Quran itu pemisah antara hak dan batil. Jadi dengan mentadabburi Al-Quran, kita tahu mana yang salah, mana yang benar, dan kita pisahkan mana yang benar, kita laksanakan, kita perjuangkan, dan mana yang salah, kita hentikan, kita berantas kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu, berarti bulan Ramadan atau bulan saum melibatkan pihak yang lain sehingga ada saksi, sehingga mengetahui. Maka dia berbagai negara memutuskan kapan waktu Ramadan tersebut dan melibatkan yang mempunyai wewenang, baik itu astronomi ataupun imam-imam ataupun pemimpin yang lain. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Tapi waman kana minkum maridon,
Kalau tidak bisa saum tepat waktu seperti ayam ma'dudat dan syahrul Ramadan, maka diganti yang lain. Fa'iddatu min ayamin ukhar. Ini memberi pesan bahwa selama bulan Ramadan kita diperintah untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau sakit gara-gara saum, maka hentikan saum itu dan ganti di bulan yang lain. Jangan memaksakan walaupun sakit sehingga bertambah sakit. Karena ada saum yang menimbulkan penyakit. Kan ada hadis yang mengatakan sumu tasihu, saumlah pasti sehat. Dan hadis itu memang oleh Al-Albani disebut hadis dhaif, hadis palsu, sumu tasihu. Jadi ada yang saum menimbulkan penyakit. Oleh karena itu dalam Al-Quran 2 kali, yaitu pada 184, faman kana minkum maridun, apabila sakit, fa'iddatu min au ala safarin, fa'iddatu min ayamin ukhar, dan pada ayat 185, waman kana maridun, kalau sakit maka harus dijaga kesehatan itu, jangan sampai melakukan saum menimbulkan penyakit. Au ala safarin, atau perjalanan. Jadi selama bulan Ramadan bukan harus berhenti kegiatan. Selama bulan Ramadan bukan kita harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab atau kebiasaan keseharian tidak usah dihentikan, tetap dijalankan. Kalau ternyata gara-gara menjalankan tugas tidak bisa saum, silahkan berbuka saja kalau tidak saum dalam keadaan safar, tapi ganti yang lain. Kata Anas bin Malik, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minna, di antara kami shaimun, ada yang tetap saum, dan minna, di antara kami muftir, ada yang berbuka. Ma'aba shaimun alal muftir, yang saum tetap tidak boleh mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak boleh mencela yang saum. Jadi itu sangat pribadi. Safar itu kemampuannya tergantung kepada kemampuan masing-masing. Wa antasumu khairul lakum, tapi kalau tahu betul manfaat dan hikmahnya kesehatannya, antasumu khairul lakum, lebih baik kalian saum, in kuntum ta'lamun, kalau benar-benar sudah diketahui dampaknya. Kenapa? Karena yuridul bikumul yusra, Allah itu menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Makanya ada rukhsah, ada keringanan, karena dikehendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, tidak menghendaki kesukaran. Oleh karena itu walitukmilul iddah, pesannya sempurnakan perhitungan itu, baik perhitungan saumnya, perhitungan ibadat-ibadat yang lain, termasuk juga perhitungan zakatnya, perhitungan segala ibadah yang dibalat di dalam pelaksanaan bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan agungkan Allah. Pesannya selama bulan Ramadan harus tetap terus mengagungkan Allah. Wala'allakum tashkurun, dan banyak bersyukur. Sidang Jumat rahimakumullah, itulah 14 pesan yang tersirat di dalam surat Al-Baqarah 185. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memenuhi pesan tersebut. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ومطلبه من هوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من الإلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة